Ya itu dia tadi, apa yang Anda pikirkan pada saat mendengar kata saham? Mungkin ada yang pikir, wah itu investasi yang bagus. Atau ada juga yang pikir, kayaknya berat ya, takut-takut ya. Tapi seperti tadi diinformasikan bahwa sekarang sebenarnya investasi saham itu sudah mudah dan anak muda, ibu rumah tangga, siapa saja sebenarnya bisa investasi. Tapi bagaimana cara yang mudah untuk investasi saham? Kali ini kita akan membahasnya sudah ditemani oleh dua orang-orang spesial bersama saya hari ini. Sudah bersama dengan Muhammad Asad, seorang pakar keuangan juga. Dan juga Ibu Erlinda Juwita. Ini sebagai ibu rumah tangga yang juga investasi dan juga sudah akhirnya punya community untuk cerdas keuangan seperti itu. Betul, ya Bu Lina ya. Pertama untuk Asad dulu. Ya. Katanya tadi itu investasi saham udah mudah nih sekarang. Semudah apa sih buat kita gitu, buat orang Indonesia? Mungkin orang menganggap investasi saham itu suatu hal yang rumit gitu, yang susah gitu. Padahal sangat mudah gitu. Dan anak muda pun atau ibu-ibu rumah tangga pun bisa gitu. Cuman mungkin masyarakat kita ini belum tahu bagaimana langkah untuk berinvestasi saham gitu ya. Sebenarnya sangat simpel jika kita ingin berinvestasi saham atau membeli sebuah saham. Mudahnya gini lah. Mudahnya kita memiliki sebagian dari keseluruhan perusahaan tersebut gitu. Nah, caranya seperti apa? Caranya tentu kalau berinvestasi saham itu kita harus pergi ke atau melihat ada listnya di Bursa Efek Indonesia perusahaan pialang atau broker. Dari situ kita mendaftar dan kemudian melalui broker itu kita membeli atau menjual saham. Gitu. Jadi misalkan ada perusahaan broker X, kita buka rekening di situ. Kemudian kita melakukan penjualan dan pembelian, perusahaan ini yang akan melihat mana saham-saham yang bagus atau saham-saham blue chip ibaratnya. Nah, nilainya berapa? Kalau dia bertanya investasi saham berapa? Sekarang sudah sangat mudah. Dulu satu lot itu 500 lembar. Sekarang mulai per 6 Januari itu satu lot sudah 100. Iya. Jadi kalau harga saham minimal per lembarnya 50 perak aja ya. Sekarang udah ada nih saham-saham 50 perak. Berarti kalau 100 lembar itu hanya dibutuhkan 5.000 perak, Cita. Wow. Gitu. Satu lot ya. Satu lot ya. Nah, tapi tentu kita jangan membeli yang saham-saham seharga 50 perak. Jadi bukan berarti mudahnya saja, tapi kita harus lihat fundamental perusahaan ini bagus apa enggak. Nah, gitu. Itu dia. Jadi untuk lebih lanjut sebenarnya kalau dilihat tidak begitu susah ya, kita datang saja. Tapi gimana sih caranya kita untuk dapat yang saham-saham bagus seperti itu? Saham bagus namanya, istilahnya kita sebutnya saham blue chip. Blue chip itu saham yang pertama fundamentalnya baik, kemudian kita melihat laporan keuangannya, struktur manajemennya solid, produknya juga bagus dan dikenal publik dengan integritas yang baik. Nah, sebenarnya tidak sulit mencari saham-saham blue chip karena informasinya pun ada gitu. Nah, cuman balik lagi kepada investornya, kepada kita mau beli saham yang harga agak mahal tapi kualitas bagus atau yang penting murah dulu lah, yang penting punya saham dulu lah seperti gitu. itu ya. Nah, ini kalau untuk Bu Lina sendiri, awal mulanya akhirnya saya mau investasi saham, boleh nggak cerita kenapa kok bisa pengen investasi saham gitu? Iya, boleh. Jadi awal mulanya itu perjalanan saya dari nggak kenal sama sekali produk sampai punya koleksi produk investasi. Salah satunya saham itu dimulai dari tahun 2008. Terus kemudian tahun 2012 saya mulai kenal apa yang namanya saham dan punya akun sendiri saham. Pada saat itu pengen investasi saham, dorongannya, motivasinya dorongannya apa? Pertama saya tesis tentang saham. Tesis waktu itu? Tesis. Sebelumnya suami saya udah menentukan judul itu dan saya meneruskan judulnya itu bagaimana pengaruh inflasi, suku bunga dan kurs terhadap IHSG gitu. Jadi dari situ saya dapetin data, ternyata dalam jumlah sehari itu kok triliunan ya transaksi di pasar saham gitu. Ini potensi ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk punya akun di saham. Awalnya sempet takut nggak sih? Sempat takut juga ya. Terus tapi kemudian saya beranggapan bahwa takut itu kan karena kita nggak tahu ya. Tapi kemudian kita tahu pelan-pelan. Ya, jadi nggak ada rasa takut lagi. Tidak ada rasa takut. Itu sebenarnya yang selalu menjadi stereotip kan. Kayaknya kalau investasi saham, harganya agak serem ya, agak takut. Sebenarnya apa sih yang ditakutkan, resikonya kah atau apanya yang ditakutkan dari investasi saham? Ya, yang pertama pasti resiko ya. Dalam investasi ada istilah in investing, if it's comfortable, it's really profitable. Jadi kalau berinvestasi yang nyaman, aman, biasanya nggak menguntungkan. Nah, saham itu memang dia profilnya adalah high risk, tapi juga high return. Nah, dari mana high returnnya? Kalau saham ini ada dua, Cita. Jadi yang pertama, kalau kita ingin
berinvestasi saham dalam jangka pendek, kita bisa mendapat keuntungan dari capital gain namanya. Oke. Jadi kita beli murah, jual tinggi, beli murah, jual tinggi, Baik, traders lah. ya. Tapi kalau kita juga melihat ingin di masa depan, jangka panjang itu keuntungannya bisa dari dividen. Ya. Dividen berarti kita punya share dari keuntungan perusahaan tersebut, dan ini akan terus meningkat. Jadi kalau misalkan sekarang kita beli nilainya misalkan 100 juta misalkan untuk 10% shares, mungkin setahun 2 tahun ke depan itu bisa meningkat 2-3 kali lipat. Wow. Dan ini memang lebih tinggi dibanding saat kita hanya menabung di bank. Iya, Gitu. oke. Nah, kalau buat Mbak Lina, pertama kali ya, pas mau mulai investasi saham, apa sih langkah-langkah yang dilakukan gitu? Supaya orang-orang mungkin, oh ternyata bisa contoh ya. Kalau tadi kan memang pergi ke Iya, bursa betul. efek, cari broker di Betul, sana, betul. seperti apa Mbak Lina? Awalnya kalau saya pribadi ya saya ikut sekolah pasar modal Oke. yang diadakan di Bursa Efek Indonesia. Dari situ saya ketemu broker, kenalan sama broker, akhirnya saya memutuskan untuk join di perusahaan sekuritas milik broker itu. Oke. Dari situ saya tahu sedikit-sedikit, kemudian kalau bisa diibaratkan itu seperti makan sambal, Mbak. Jadi awalnya emang pedes ya, tapi kok lama-kelamaan jadi Enak bikin gitu. ketagihan gitu. Kalau awalnya pada saat itu mau beli saham, modal pertamanya berapa Mbak Lina? Kira-kira pada saat Oh, itu? 5 juta. 5 juta sampai 10 juta 5 sih sampai sebenarnya. 10 juta sudah bisa. Sudah bisa. Dan sekarang artinya sudah returnnya sudah berapa kali lipat? Sekarang ya sosok lah. Sosok lah, Tapi bisa menjanjikan dalam jangka waktu lama. Oke. Dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun itu sangat menjanjikan jika kita memilih saham yang fundamentalnya memang bagus. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat kan memang ada macam-macam cara untuk kita menabung atau misalnya investasi gitu. Bisa ke Iya. gold, bisa mungkin ke logam mulia seperti Iya, yang Bu betul. Lina juga. Azat, kalau misalnya untuk investasi saham nih seberapa menguntungkannya sih? Kalau tadi kan memang high return, tapi dibandingkan dengan instrumen lain atau misalnya hanya menabung saja, apa yang kita bisa dapat dari saham? Jadi memang kalau profiling investasi kan bermacam-macam. Ada investasi yang biasa, deposito, Deposito. ada reksadana, Betul. ada saham, Iya. gitu, atau ada obligasi juga bisa. Nah, kalau reksadana ini bedanya dengan saham, simpelnya adalah kalau reksadana kita memberikan uang kita, kemudian akan dikelola oleh manajer investasi. Baik. Gitu. Sementara kalau saham, jadi kalau kita seperti Mbak Erlina sudah punya modal ya, udah ikut sekolah pasar modal, udah ngerti kurang lebih seperti apa pergerakan naik turun, akan lebih diuntungkan kalau kita berinvestasi saham karena kita bisa main sendiri ibaratnya. Nah, untungnya gini, kalau misalkan reksadana pun kan bisa dibagi, Cita. Jadi bisa ada misalkan 80% untuk saham, 20% untuk obligasi Ya, misalkan. betul. Nah, tapi kalau jadi itu udah cukup agresif ya. Jadi memang saham ini agresifnya itu bisa naik tinggi banget, bisa juga Turunnya jatuh banget, gitu seperti ya. yang dibilang. Bisa yang pertama capital loss gitu, benar-benar nilainya mungkin anjlok, atau ya ada likuidasi, perusahaan itu bangkrut, ya kita mau nggak mau bisa kolaps juga. Kolaps juga. Jadi sebenarnya intinya yang perlu kita tahu adalah bahwa informasi itu harus Informasi yang paling harus penting. tepat ya. Jadi mungkin untuk pemula gitu, kita cari informasinya bisa ke mana tuh, Nasat? Yang paling mudah kita lihat gini, saham itu kan kita membeli shares dari sebuah perusahaan. Kita harus lihat perusahaan ini bagus apa enggak. Kita lihat tinggal tarik ke belakang aja, track recordnya selama 10 tahun misalkan. Itu bagus, kalau bagus berarti ini sahamnya saham blue chip, insya Allah fundamentalnya bagus. Berarti dan itu semua bisa kita lihat juga di websitenya Bursa Efek gitu, Ya, karena kan laporan-laporan keuangan bisa diakses dengan mudah gitu ya di sana ya. Jadi yang penting cari informasi. Mbak Lina terakhir, sekarang udah punya berapa saham dan mungkin kedepannya pengen investasi apa lagi nih? Oh gitu. Dulu saya punya banyak saham karena dulu saya mata keranjang, Mbak. Tapi sekarang setelah mengalami perjalanan itu, saya hanya mau pilih 2 atau 3 saham aja. 2 atau 3 bagus. saham, yang penting selalu up to date gitu ya. Betul. Oke, kalau gitu. Terima kasih loh sharingnya. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas, tapi yang paling penting jangan takut dulu cari informasinya supaya kita jadi lebih tahu nih seperti apa sih saham yang sebenarnya cocok sama kita dan tentu fundamentalnya seperti tadi lebih bagus. Terima kasih.